Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'dah. Faqad qala rabbuna jalla jalaluhu wa ta'ala fi ulah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Para pemirsa El Shinta TV, dalam program Risalah Iman dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai masyarakat Muslim tentunya menginginkan peningkatan kualitas dalam keimanan kita. Dan iman yang ada di dalam diri kita merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus senantiasa kita rawat agar ia semakin menguat. Keimanan yang ada di dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada Rasul-Nya mewajibkan kepada kita untuk senantiasa mengamalkan, menjalankan, dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada diri kita sebagai pribadi Muslim untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah ibadah yang begitu agung, yaitu muhasabatun nafas, atau yang dalam bahasa kita di Indonesia mungkin kita bisa sebut dengan mengintrospeksi diri. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, introspeksi diri menjadi satu kewajiban bagi setiap Muslim. Karena apa? Karena untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk meningkatkan kualitas iman kita, untuk meningkatkan kualitas hati kita, maka sebagai seorang mukmin butuh untuk melihat kembali apa yang ada pada dirinya, baik sesuatu yang akan dia lakukan ataupun sesuatu yang telah dia lakukan. Sebagai seorang Muslim, sebelum melaksanakan sesuatu hendaknya ia hitung-hitung terlebih dahulu dampak positifnya, dampak negatifnya. Apakah yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya ataukah tidak? Apakah yang dia lakukan akan memberikan dia keuntungan di dunia dan di akhirat ataupun tidak? Kita jangan kalah dengan pebisnis. Kita jangan kalah dengan pedagang. Kita jangan kalah dengan orang dalam urusan akhirat kita. Kita pun jangan kalah dengan orang-orang yang selama ini melakukan bisnisnya, di mana mereka setiap hari pasti akan menghitung ya, berapa pemasukannya, berapa pengeluarannya, berapa saldonya, adakah keuntungan yang dia dapatkan, adakah benefit yang dia miliki, bagaimana pemasukan hari ini, apakah penjualan hari ini lebih besar dari hari kemarin atau tidak. Kalau seandainya penjualan hari ini misalkan mengalami penurunan dan kemerosotan, kira-kira apa penyebabnya, itu pasti akan dicari, ya kan? Kita misalkan memiliki satu bisnis tertentu ya. Dalam seminggu ini ketika kita opening, ketika kita buka pembukaan, dengan adanya strategi marketing yang kita lakukan seperti promo dan lain-lain, pengiklanan di media-media sosial ataupun di tempat-tempat yang lain, kemudian dagangan kita laris, dagangan kita laku, seminggu, 2 minggu booming apa yang kita buka, apa yang kita persembahkan untuk masyarakat dari jualan kita. Tapi kemudian misalkan setelah 2 minggu tersebut loyo, mengalami penurunan, maka pasti kita akan mencari apa permasalahannya. Kenapa kok penjualan kita tidak lagi sesuai dengan target? Apakah karena marketing kita yang kurang berjalan? Ataukah promo kita yang misalkan tidak lagi menarik? Ataukah ada kualitas yang berkurang dari yang kita berikan kepada para pelanggan? Hadza sya'nud dunia. Seperti inilah dunia. Kita sering hitung-hitungan. Lalu bagaimana dengan akhirat? Apakah kita lantas meridhoi begitu saja kita akan berada di akhirat nanti di tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Ataukah ketika misalkan Allah takdirkan kita berada di surga, kemudian maukah kita berada di alam surga dengan derajat yang paling bawah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan surga tersebut ada tingkatan-tingkatannya.
ya. Makanya kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, aktaru ahlil jannah al-buluh. Kebanyakan penduduk surga, mayoritas penduduk surga itu al-buluh, orang yang bodoh. Bodoh gimana maksudnya? Yang dimaksud di sini adalah bodoh seharusnya mereka bisa menggapai derajat yang lebih tinggi, tapi justru mereka merasa nyaman dengan zona nyaman. Udahlah, dapat surga kelas ekonomi juga udah syukur ya. Padahal kalau kita mau untuk bisa dapat yang kelas VVIP, why not? Kenapa enggak? Kesempatan terbuka ya. Nah, oleh karena itu, sebagai seorang mukmin dalam urusan kita terhadap akhirat, maka harus ada yang namanya muhasabatun nafas. Kita harus senantiasa mengintrospeksi diri kita. Ya, Sayyidina Imam Ghazali di dalam Ihya menyebutkan bahwa muhasabatun nafas seorang mukmin, introspeksi diri seorang mukmin harus dilakukan dalam dua kesempatan. Kesempatan yang pertama adalah kesempatan sebelum ia melakukan perbuatan. Ya, jadi sebelum dia ingin melakukan perbuatan, dia muhasabah dulu, dia introspeksi dulu. Kalau misalkan saya sebar berita ini, kira-kira hasilnya bagaimana? Bermanfaat atau tidak? Dan berita ini benar atau hoax? Kalau ternyata berita ini sumbernya memang benar, kita saring lagi. Apakah berita ini kalau saya share akan menghasilkan maslahat buat halayak umum atau malah justru akan memberikan madarat? Nah, ini harus kita pikir. Ketika kita misalkan ingin melakukan sesuatu yang lain seperti seperti menyebarkan berita tadi ya. Ketika kita ingin melangkah dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal apapun itu, sebelum kita lakukan atau kita ambil keputusan tersebut, kita harus terlebih dahulu mentafakurinya. Nah, yang kedua adalah muhasabatun ba'dal amal ya, melakukan introspeksi setelah perbuatan. Jadi setelah perbuatan ini udah selesai kita melakukan perbuatan, seperti misalkan kita setelah selesai sholat, setelah selesai kita menunaikan zakat, kita introspeksi tuh, kira-kira sholat saya udah benar atau belum, udah naik belum derajatnya dari sholat awam kepada sholat khas, dari sholat seperti umumnya kaum muslimin, ataukah sudah naik derajatnya menjadi sholat di kalangan khusus atau kalangan terpilih dari kaum muslimin yang lebih khusyuk sholatnya, yang lebih baik zakatnya, dan lain-lain. Nah, para pemirsa El Shinta TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja Anda berada, ini merupakan muqaddimah dari pentingnya kita melakukan muhasabatun nafas, introspeksi diri. Insya Allah setelah pariwara berikut ini kita akan menjelaskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kita tentang pentingnya muhasabah ya, yang mengajarkan kepada kita bahwa muhasabah adalah ciri orang-orang yang beriman. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap setia dengan channel TV Anda, TV El Shinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali bersama kami dalam program Risalah Iman yang diselenggarakan oleh El Shinta TV. Para kaum muslimin wal muslimat dan seluruh pemirsa El Shinta TV dimanapun Anda berada. Setelah kita mengetahui betapa pentingnya kita muhasabatun nafas, mengintrospeksi diri kita ya, sekarang mari sama-sama kita simak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka diganggu oleh waswasah syaitan, apabila mereka terkena oleh bisikan setan, maka ciri orang yang bertakwa adalah tadzakkaru. Mereka langsung ingat, mereka langsung sadar. Fa idzahum mubsirun,
dan kemudian mereka langsung menjadi orang yang bisa merasakan gangguan tersebut, bisa melihat dan mendeteksi masalah yang ada di dalam hatinya itu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini jelas bahwasanya ketika seseorang merasa atau ketika seorang itu mampu mendeteksi ada hal-hal yang tidak baik di dalam dirinya, baik dari segi niat ataupun perbuatan ataupun hal-hal yang lain yang berpotensi untuk memberikan cacat bagi ruhnya, cacat bagi jiwanya, cacat bagi masa depannya di akhirat, maka kemampuan seperti ini merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Bagaimana sifat orang yang bertakwa? Idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru, apabila mereka terganggu atau dibisikkan oleh bisikan setan, mereka langsung sadar. Fa idahum mubsirun, dan mereka langsung dapat mendeteksi masalah-masalah tersebut. Nah, dari sini para ulama memberikan penafsirannya seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Sa'id bin Jubair. Mereka adalah contohnya adalah ar-rajulu yaghdabul ghadbata fayadhkurullaha ta'ala fayaqdimul ghaid. Seseorang marah, ya, lalu dia sadar marah ini salah. Marah yang dia lakukan adalah marah yang salah, marah yang keliru. Lalu kemudian ia padamkan amarahnya. Kemudian lagi Al-Mujahid mengatakan bahwa ar-rajulu yahimmu bidzambi fayadhkurullaha fayada'u. Ada seseorang yang ingin melakukan kemaksiatan, ya. Udah nyetar motor, misalkan pengen berangkat ke diskotik, di sana udah siap-siap, temennya nunggu, kemudian di sana udah disiapin jenis-jenis minuman keras, ya kan. Kemudian di sana juga udah disiapkan tempat-tempat atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan yang lain. Tiba-tiba begitu dia nyetar motor, lewat satu, Masya Allah, pemuda dengan pakaiannya, dengan wajahnya yang bersih, dengan wajahnya yang bersinar, menggunakan pakaian selepas sholat. Tiba-tiba dia teringat, Masya Allah, daripada saya berangkat ke tempat maksiat tersebut, lebih baik saya ikut pemuda ini, melaksanakan aktivitas seperti yang ia lakukan. Nah, ini adalah ciri orang tersebut bertakwa. Ia putuskan mata rantai godaan setan seketika di dalam dirinya. Dan ini adalah bentuk dari muhasabah. Ya, ini adalah bentuk dari muhasabah. Faidahum mubsirun ayyubsiruna mawaqi'a khotoyahum bitadzakkuri wat tafakkur. Mukmin yang sejati adalah mukmin yang mampu mendeteksi di mana terletak potensi-potensi dia untuk melakukan kemaksiatan, dan ia tahu di mana letak kesalahan-kesalahan dia, ya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan orang yang senang bermuhasabah. Karena di dalam muhasabah tersebut, di dalam introspeksi diri tersebut, dia akan selalu berpikir di dalam hatinya, dia akan merenung dalam kesendiriannya. Oh ya Allah, hari ini saya udah nyakitin tetangga saya dengan lisan saya. Hari ini saya udah nyakitin tetangga saya dengan saya memperdengarkan suara-suara yang keras di telinganya. Hari ini saya udah nyakitin tetangga saya karena saya parkir mobil saya sembarangan. Hari ini saya sudah menyakiti banyak orang karena misalkan saya melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Hari ini saya sudah merugikan banyak masyarakat karena saya melakukan korupsi. Hari ini. Ketika dia sudah mampu merasakan bahwa apa yang dia lakukan itu salah, lalu dia tahu di mana tempat-tempat kesalahan tersebut, inilah kemudian orang tersebut dikatakan sebagai seorang yang mubsir. Innal muttaqi idza asabahu nazghum minasyaiton tadzakkar wa arafa annahu maksiyah. Ya, seseorang yang bertakwa adalah orang yang dia cepat sadar ketika setan membisikkannya, dia langsung tersadarkan. Oleh karena itu, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang mukmin hendaknya kita selalu memasang rambu-rambu dari setiap perbuatan kita. Ya. Hendaknya kita selalu merasa terawasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu kita koreksi setiap amal yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita lakukan, karena
makna dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya setiap diri memeriksa apa yang telah ia persembahkan untuk hari akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan bahwa ayat ini mengandung unsur perintah terhadap muhasabatun nafas, terhadap introspeksi dari diri kita. Nah, oleh karena itu jangan pernah kita lengah, karena setan akan selalu berada dalam aliran urat nadi kita. Ya. Inna syaitana la yajri min bani Adam majrad dam. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya setan itu dalam mengusik manusia, ia akan berjalan di dalam tubuh manusia, berada di urat nadi kita, berada di pembuluh darah kita, ya. Sehingga setiap tetesan darah kita, setan akan berusaha untuk membisikkan kita hal-hal yang tidak baik, untuk selalu mempengaruhi hawa nafsu kita, yang kemudian hawa nafsu kita juga mempengaruhi diri kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik. Inna nafsala ammaratum bisu'i illa man rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan, kecuali orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang disayangi oleh Allah? Mereka adalah orang-orang yang selalu Allah berikan taufik untuk bisa memuhasabah dirinya, untuk bisa mengintrospeksi dirinya. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah di mana saja Anda berada, insya Allah di segmen ketiga nanti akan kita ceritakan bagaimana para ulama-ulama, para aulia dan kalangan-kalangan salaf, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menjadikan kesempatan dalam hidup mereka sebagai ajang untuk bermuhasabah. Insya Allah akan kita berikan contoh-contoh dari cara mereka bermuhasabah dan cara mereka mengintrospeksi diri mereka. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap setia dengan channel TV kita bersama El Shinta TV. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, pemirsa setia El Shinta TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada program Risalah Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan kita. Setelah kita mengetahui perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya tadi tentang pentingnya kita untuk memuhasabah diri, maka mari sekarang sama-sama kita lihat bagaimana kalangan terbaik dari umat ini, mereka senantiasa tidak pernah berlepas diri untuk senantiasa mengintrospeksi diri mereka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat yang sangat masyhur, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah, putri beliau, bahwa ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menjelang hari wafatnya, menjelang kematiannya, ia mengatakan kepada putrinya Aisyah bahwa tidak ada di sana seseorang yang lebih aku cintai daripada Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu berpikir sejenak, lalu kemudian mengulangi dan bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang saya ucapkan?" Lalu Siti Aisyah menginformasikan atau memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar tentang apa yang tadi ayahnya ucapkan, bahwa sesungguhnya tidak ada orang yang lebih dicintai daripada Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu merevisi ucapan tersebut. Ya. Karena kenapa beliau revisi? Dengan apa beliau revisi? Beliau revisi kemudian ucapan tersebut, beliau rubah ucapan tersebut dengan kata-kata, tidak ada orang yang menurut aku lebih agung dan lebih mulia daripada Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Imam Ghazali ketika membawa riwayat ini mengatakan kepada kita para pembaca kitab Ihya,
beliau bilang bahwasanya lihatlah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ia revisi kata-kata tersebut karena setelah ia mengintrospeksi dirinya, ia memuhasabah dirinya, ia merasa bahwa ungkapan yang pertama atau redaksi yang pertama dirasa kurang cocok, ya. Kalimat saya tidak ada yang lebih saya cintai daripada Umar bin Khattab, sehingga ia revisi. Kemudian para sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum, mereka juga senantiasa untuk memuhasabah diri mereka. Mereka senantiasa untuk memeriksa diri mereka. Seperti yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau satu ketika menjadi seorang Amirul Mukminin. Ketika beliau menjadi seorang Amirul Mukminin, beliau mengatakan, Umar bin Khattab Amirul Mukminin bakhil. Umar bin Khattab adalah seorang Amirul Mukminin. Ya, keren. Jabatan Amirul Mukminin. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memawas dirinya, mengintrospeksi dirinya, seraya ia mengucapkan kepada dirinya, tapi ingat wahai Umar bin Khattab, ya, kamu hanya di antara dua pilihan. Apakah kamu menjadi orang yang bertakwa sebagai seorang Amirul Mukminin, dia menjadi orang yang bertakwa, ataukah kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam kesendiriannya. Ia mengajak dirinya berbicara, ia mengintrospeksi dirinya, apakah selama ini jabatan sebagai Amirul Mukminin menjadikan dirinya lengah? Apakah selama ini jabatan ia sebagai Amirul Mukminin menjadikan dirinya merasa puas? Apakah selama ini jabatan Amirul Mukminin menjadikan dirinya kemudian untuk bisa berperilaku dan bertingkah semena-mena dan semau dirinya? Sehingga ia perlu untuk memawas dirinya, perlu untuk mengintrospeksi dirinya, lalu mengatakan, kamu hanya ada di antara dua pilihan. Kalau kamu menjaga amanah sebagai seorang Amirul Mukminin, maka kamu adalah orang yang bertakwa. Atau kamu harus menjadi orang yang bertakwa agar bisa menjaga amanah tersebut. Dan pilihan yang kedua, kalau kamu tidak menjadi orang yang bertakwa, lantas amanah tersebut kamu sia-siakan, maka kamu akan menjadi orang yang akan masuk ke dalam siksa dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Sayyidina Malik bin Dinar rahimahullahu taala pernah berkata begini, rahimallahu abdan, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi seorang hamba. Hamba yang bagaimana yang disayangi oleh Allah? Yang qala li nafsihi, yang mana hamba tersebut mengucapkan kepada dirinya, alasti sahibata kada, hai diriku, bukankah kamu ini adalah pelaku kemaksiatan? Bukankah dirimu ini adalah pelaku kebohongan? Bukankah dirimu ini adalah pelaku kecurangan? Bukankah dirimu ini pelaku segala macam bentuk kemaksiatan? Alasti sahibati kada. Thumma dhammaha. Kemudian si abd atau si hamba tersebut, ya, ia hinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku ini adalah hamba yang penuh dosa. Aku ini adalah hamba yang kalaupun aku berbuat ketaatan, maka ketaatanku masih hanya mengharapkan surga, bukan mengharapkan ridhomu. Thumma dhammaha, thumma khotomaha. Kemudian ia cegah dirinya, ia cegah jiwanya semaksimal mungkin, ia ikat dari keliaran untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Thumma alzamaha kitaballah, kemudian ia patrikan dirinya dengan Al-Quran, fakana qaidan laha, sampai ia menjadikan Al-Quran sebagai pimpinannya, sebagai pemimpinnya. Oleh karena itu, dari siar para salaf, dari sejarah para salaful ummah, kita sebagai seorang mukmin, kalau pengen naik derajat kita menjadi orang yang bertakwa, maka harus kita jadikan introspeksi diri ini sebagai jalan hidup kita, sebagai ciri aktivitas kita, sebagai aktivitas rutin kita, dan sebagai ciri kita sebagai seorang mukmin. Oleh karena itu, jangan pernah ragu, jangan pernah gengsi untuk introspeksi diri, baik di saat kita mengintrospeksi diri kita sendiri ataupun di saat kita dikritik oleh orang lain. Akan tetapi mukmin yang sejati, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Maimun bin Mihran, ya, bahwasanya mukmin yang sejati
adalah mukmin dan muttaqin yang sejati adalah orang yang mampu melihat cacat yang ada pada dirinya, yang mampu melihat aib yang ada pada dirinya. Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan melalui wasilah program Risalah Iman yang diselenggarakan oleh El Shinta TV, iman kita bertambah, takwa kita naik level, sehingga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengintrospeksi diri kita, melihat kekurangan pada diri kita, dan kita berusaha untuk selalu meningkatkan kualitasnya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau tidak kurang dalam satu hari sebanyak 100 kali dalam beristighfar kepada Allah sebagai bentuk muhasabah terhadap dirinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dengan sanadnya kepada Sayyidina Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, fa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali sebagai bentuk muhasabahnya Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan program ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kru yang bertugas serta kita semua yang mendengarkan juga mendapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.